Salam sejahtera bagi para sahabat GKI Manyar. Kami bersama pada pagi ini sungguh berbahagia untuk berkat dan kasih karunia Allah yang kita terima. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu sehingga kami tetap dalam keadaan sehat dan kuat, dan hari ini kami ingin belajar tentang firman-Mu. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema penderitaan dalam hidup dan kasih karunia Allah. Saudara, kita sering mendengar pendapat demikian ini, bahwa penderitaan dan kesakitan itu berasal dari setan. Sebab Allah hanya menginginkan hamba-hambanya bahagia dan sehat. Ternyata pendapat ini tidak alkitabiah. Sebab setan tidak selalu harus bertanggung jawab terhadap segala yang buruk. Penderitaan dan sakit bisa menjadi bagian dari rencana Allah yang berdaulat atas kehidupan ini. Melalui penderitaan dan sakit, kita diajar untuk menemukan kepuasan dalam kasih karunia Allah yang melebihi penderitaan, yang melebihi sakit yang sedang kita alami. Sebab di dalam kasih karunia Allah, kita bisa menemukan perspektif yang baru mengenai arti penderitaan dan sakit. Sehingga kita tidak merasa terhimpit dan putus asa saat menghadapi penderitaan dan sakit. Seperti kita ketahui bahwa surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus memuat banyak tentang penderitaan dan sakit yang dialami oleh Paulus. Seperti dalam 2 Korintus 4 ayat 8-11. Dalam segala hal kami ditindas dan tidak terjepit. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami diempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Sedang di dalam 2 Korintus 1 ayat 8b, Paulus berkata, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Paulus pernah mengalami putus asa dengan menanggung beban yang begitu berat. Ini sangat manusiawi. Tapi bagaimana ia bisa mengatasi keputusasaannya itu? Dalam 2 Korintus 1 ayat 9b, ia mengatakan, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dalam ayat-ayat tadi kita belajar, bagi Paulus penderitaan dan sakit yang ia alami justru membawanya makin bersandar kepada Allah yang besar. Justru dalam penderitaan dan sakit makin tampak bahwa ia benar-benar sangat membutuhkan Allah. Ia tahu
bahwa ia tak mampu memikul beban berat itu dengan kekuatannya sendiri. Penderitaan dan sakit makin menumbuhkan keteguhan dan keyakinannya kepada Allah saja. Paulus makin mengenal kuasa Allah yang mampu membangkitkan orang mati, dan kuasa itu tidak pernah berubah. Hanya kepada yang tidak pernah berubah, yaitu kuasa Allah itu, kita baru dapat benar-benar menyerahkan dan memasrahkan diri dan hidup kita. Dari pengalaman hidupnya, Paulus mengenal bahwa Allah telah melakukan hal-hal yang besar dalam hidupnya. Itu sebabnya ia tidak takut, ia tidak gentar atas penderitaan dan sakit yang ia alami. Perbuatan Allah yang besar dalam hidupnya merupakan kasih karunia yang tak terhingga nilainya. Kasih karunia Allah itu melebihi segala-galanya. Dengan kasih karunia Allah, Paulus dimampukan dengan tegar menghadapi penderitaan dan sakit. Ingatlah bahwa kehidupan bukan berfokus pada diri sendiri, tapi kehidupan berfokus pada Allah. Sebab itu, kehidupan ini bukan ditentukan oleh reaksi kita saat kita menghadapi segala macam perkara. Tetapi kehidupan ini ditentukan oleh bagaimana kita merespon saat kita menghadapi macam-macam perkara. Mampukah kita merespon dengan positif apa yang kita hadapi dengan kacamata kasih karunia Allah yang ada pada kita? Paulus berkata, "Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah." 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Melalui ayat ini kita sadar bahwa kita baru dimampukan untuk menghibur orang yang sedang menderita dan sakit dengan penghiburan yang kita telah pernah terima dari Allah sendiri. Sebagai pengikut Yesus, kita seharusnya mampu untuk merangkul penderitaan dan sakit. Jangan kiranya kita hanya bisa mampu menolak dan menengking penderitaan dan sakit, padahal yang ditolak dan ditengking tetap melekat pada diri kita. Bukankah ini sesuatu yang ironis? Perlu kita fahami bahwa kehidupan bukan berarti jika kita bebas dari penderitaan dan sakit. Bahagia dan sukses tidak selalu seperti itu. Tapi kehidupan adalah keberanian untuk menerima dan merasakan apa yang tidak menyenangkan sekalipun bagi kita. Sebagai bagian dari hidup ini, di mana kasih karunia Allah lebih dari cukup, yang terus-menerus dicurahkan kepada kita, sampai akhirnya kita mampu merangkul penderitaan dan sakit itu dengan kasih karunia Allah. Dengan demikian, mari kita jangan melarikan diri dari apa yang Allah izinkan untuk terjadi dalam hidup kita ini, sekalipun itu penderitaan dan sakit.
Amin.